Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim Prospekta, berjumpa kembali dengan Prospekta Official. Semoga Sobat Muslim semua, senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelimpahan berkah, rahmat, serta rejeki yang berkecukupan. Baiklah Sobat Muslim Prospekta, dimanapun Sobat berada, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai awal pembuatan kitab sirah biografi atau riwayat hidup. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia mempunyai keinginan yang kuat untuk membukukan sejarah ke dalam sebuah buku, saat itulah ia mulai merealisasikan keinginannya tersebut. Ia kemudian mengundang seseorang yang bernama Ubaid bin Syariah al-Jurhumi, yang berasal dari Syan'a. Ia menuliskan baginya sebuah kitab, atau kitab tentang raja-raja dan berita-berita tentang orang-orang, atau umat-umat terdahulu. Barulah setelah itu kami mendapati beberapa ulama dan insan cendekia lainnya, yang konsen di bidang ilmu sejarah, dari segi khusus, bukan umum, yaitu menulis tentang perjalanan, dan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap, agar dalam penulisan sejarah Rasulullah tersebut, akan mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Lalu mereka akan mengaplikasikan hal-hal yang didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di dalam diri mereka. Karena mereka gemar untuk mengikuti jejaknya. Karena dahulu mereka dilarang untuk membukukan hadis-hadis beliau. Dan pengkodifikasian hadis-hadis beliau baru dibolehkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini terjadi atas dasar kekhawatiran akan tercampurnya teks Al-Quran dengan hadis. Oleh sebab itu, maka banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong menjadi muhaddis atau seseorang yang ahli dalam bidang hadis. Kemudian mereka menulis kitab tentang biografi dan kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan menyebutkan beberapa orang di antaranya, Urwah bin Zubair bin Awam yang merupakan seorang faqih atau ahli fikih dan muhaddis, yang mengokohkan keturunan dari pihak ayahnya, Zubair, dan ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar, yang banyak pula meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada awal kelahiran dan kedatangan agama Islam. Dan hal yang patut Anda ketahui adalah, bahwa Ibnu Ishaq, Al-Waqidi dan At-Tabari merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis darinya. Khususnya hadis-hadis yang berkenaan dengan hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, dan Perang Badar. Tentang hari kematian Urwah, ada yang menyebutkan bahwa dia menghembuskan nafas terakhirnya diperkirakan tahun 92 Hijriah. Kemudian sepeninggalnya, muncullah Utsman bin Affan al-Madani yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah. Dia menulis sebuah kitab tentang sirah, dan mengumpulkan beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Lalu lahirlah setelahnya Wahab bin Munabbih al-Yumna, yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Dan di salah satu kota Heidelberg di Jerman terdapat sebuah kitab miliknya yang memuat tentang Al-Maghazi atau peperangan. Beberapa ulama selain mereka pun ada, di antaranya yang meninggal dunia pada seperempat pertama abad kedua, seperti Syarhabil bin Sa'id yang meninggal dunia tahun 123 Hijriah. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Dan Asyim bin Umar bin Qatadah, yang meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Dan ada pula beberapa orang ulama lainnya di bawah mereka beberapa tahun, seperti Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Mereka itu adalah keempat ulama yang berkecimpung dan konsen dengan berita-berita tentang peperangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan di antara mereka pula, ada yang diperkirakan hidup hingga pertengahan abad kedua, bahkan mungkin sedikit lebih dari itu. Seperti Musa bin Uqbah yang meninggal dunia pada tahun 141 Hijriah, kemudian Muammar bin Rashid yang meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Lalu guru besar dalam bidang sirah, yaitu Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia pada tahun 152 Hijriah. Sepeninggal mereka semua ini, lahir dan muncullah beberapa orang ulama lainnya. Seperti Ziyad al-Bukai yang meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah, Al-Waqidi yang merupakan pemilik kitab Al-Maghazi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah,
serta Muhammad bin Sa'ad yang mempunyai kitab Tabakat Al-Kubra dan meninggal dunia pada tahun 230 Hijriah. Dan sebelum meninggalnya Ibnu Sa'ad, Anda harus mengetahui dan kembali pada kisah Ibnu Hisham pada tahun 218 Hijriah. Dan dia adalah seseorang yang menyelesaikan biografi Ibnu Ishaq, lalu menyebarluaskannya kepada masyarakat luas. Demikianlah Sobat Prospekta, video mengenai awal pembuatan kitab sirah yaitu biografi atau riwayat hidup. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan kembali video-video dari channel Prospekta Official selanjutnya. Selamat berjumpa kembali, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.